Hello, good morning everyone. I hope we are all in good health and don't forget to thank the lecturer. Here I will discuss about the theory of Adlerian therapy. Nah, di sini ada 3 istilah penting di teori Adlerian therapy ini, yaitu yang pertama ada emphasis social interest atau minat sosial. Yang kedua ada gender equality atau kesetaraan gender. Dan yang ketiga ada feeling of inferiority atau perasaan rendah diri. Di sini kita membahas yang pertama dulu ya, yaitu ada emphasis social interest atau minat sosial. Di sini, menurut dalam teori Adlerian terapi ini, minat sosial di sini yaitu manusia dilahirkan dengan segala kebutuhan yang terwujud dalam komunikasi atau interaksi dengan orang lain, sehingga proses ini membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang berkelanjutan. Di sini, setiap individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian atau rasa kasih sayang terhadap orang lain melalui sikap empati dan komunikasi. Di sini sebagai contoh ya, yaitu ada hubungan seorang ibu dengan anaknya, yaitu tugas seorang ibu untuk mengembangkan sebuah ikatan yang mendorong kedewasaan minat sosial seorang anak dan membantu berkembangnya minat sosial yang saling bekerja sama. Yang kedua ada hubungan seorang ayah dengan anaknya, yaitu seorang ayah yang berhasil bila mampu menghindarkan sifat keterlepasan emosionalnya. Istilah penting yang kedua di sini yaitu ada gender equality atau kesetaraan gender. Nah, di dalam teori Adlerian terapi ini, kesetaraan gender ialah sebuah keadaan yang setara di antara perempuan dan juga seorang laki-laki di dalam sebuah pemenuhan hak dan juga kewajiban. Contoh dari kesetaraan gender di sini ialah yaitu untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan formal setinggi-tingginya. Sebagai contoh ya di sini, yaitu tidak adanya kesenjangan di dunia pekerjaan. Posisi perempuan di perusahaan sama dengan posisi seorang laki-laki. Perempuan tidak disubordinasi oleh laki-laki di perusahaan, walaupun masih ada kasus di mana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam dunia kerja. Misalkan saja ya, di sini yaitu perempuan tidak ikut andil dalam menentukan suatu kebijakan di perusahaan. Perempuan tetap memiliki posisi penting di perusahaan untuk menentukan keputusan demi keadilan bagi perempuan maupun seorang laki-laki. Istilah yang ketiga di sini yaitu ada feeling of inferiority atau perasaan rendah diri. Di sini Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini yang bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa, yang pada prinsipnya seorang individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Apabila di hadapan ini, individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul perasaan rendah diri di tahapan berkembang berikutnya. Setiap individu berusaha untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahannya dalam segala hal. Kompensasi tersebut ditentukan oleh gaya hidup dan usaha untuk mencapai kesempurnaan. Sebagai contoh di sini yaitu sikap menghargai dan mengapresiasi diri sendiri dengan mengucapkan ucapan terima kasih telah melakukan pekerjaan dan telah selesai dengan tepat waktu dalam satu hari ini. Maka dari itu biasakan untuk mengapresiasi diri sendiri ya, agar kepercayaan diri kita ikut meningkat. Berikutnya yang terakhir ada case study atau studi kasus sebagai contoh, yaitu seorang anak yang mengalami pelecehan seksual yang berasal dari keluarga miskin, tingkat pendidikan rendah, dan mengalami perlakuan pengasuhan yang salah, sehingga dapat mendorong anak untuk turun ke jalan dan terlibat pelacuran. Dengan demikian mengalami perasaan-perasaan inferior, yaitu seperti ketidaknyamanan, merasa tidak berharga, dan perasaan terkekang. Hal ini berdampak pada minat sosial rendah yang ditandai dengan hubungan orang tua buruk, hubungan dengan pacar ekstrim, yaitu sangat baik namun juga kadang sangat sadis, dan tidak ada afeksi antar sama, serta diwarnai oleh gaya hidup seperti alkohol, perokok, perilaku kriminal, berganti-ganti pasangan, dan berbohong. Oleh sebab itu, kepribadian ini mengarahkan pada kenakalan remaja dan bias agama yang tertuju pada pelacuran atau immorally sexual. Sekian, terima kasih. Tetap stay at home and stay healthy ya.